Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia, khusus siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji ke hadapan Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa bertemu kembali dengan saya, Mukhlis Dendros, dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 tahun 2021-2022. Kemudian sarang para Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai teladan kita dalam kehidupan ini. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat menuntut ilmu dan juga tetap disiplin. Pada kesempatan ini kita masih berada di bab 3 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam pembahasan yaitu isi pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab-kitab Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, bahwasanya kitab itu selain Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, juga Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, sekaligus dia adalah furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini sudah kita bahas pada video yang lalu. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai petunjuk dan tuntunan hidup bagi umat manusia. Al-Quran tidak hanya diturunkan bagi umat Muhammad, tapi untuk seluruh umat manusia. Orang yang menggunakan Al-Quran sebagai tuntunan hidup niscaya akan selamat kehidupannya di dunia sampai juga ke akhirat. Ada pokok-pokok isi Al-Quran meliputi beberapa aspek. Yang pertama, Al-Quran itu membicarakan tentang aspek akidah atau juga tauhid. Akidah itu artinya ikatan yang mengikat seseorang dalam keimanan kepada Allah SWT. Yang akidah itu dituntut adalah akidah yang tauhid, yang hanya mengesahkan Allah. Tidak ada nilai-nilai syirik di sana. Ini yang digambarkan oleh Allah bagaimana Luqman pertama kali memberikan pendidikan kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau syirikatkan Allah. Syirik itu kezaliman yang besar. Jadi akidah kita, iman kita itu harus tauhid, hanya mengesahkan Allah. Tidak boleh dicemari dengan noda-noda syirik. Iman itu harus diwujudkan dalam hati, lisan, dan juga amal perbuatan. Ketika kita bicara masalah tauhid, maka ada namanya pemahaman tentang tauhid rububiyah. Bagaimana seorang mukmin itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam aspek rububiyah. Artinya Allah berperan sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah yang berkaitan dengan pengabdian,
doa, penyembahan, ibadah, dan aspek-aspek lainnya. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu tentang nama dan sifat-sifat Allah. Ini hanya untuk mempermudah pemahaman kita tentang tauhid. Bukan berarti tauhid itu dibagi 3, tapi untuk mempermudah pemahaman kita. Yang intinya sebagai muslim itu menjauhkan syirik dari pemahaman akidah atau tauhidnya. Siswa-siswi sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tauhid itu membicarakan tentang keesaan Allah. Ini tergambar dalam surat Al-Ikhlas, yaitu surat 112 ayat 1 sampai 4. Tentu kalian sudah hafal surat ini, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ini tentang tauhid seorang muslim terhadap akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ayat lain seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Dalam sejarah Islam terdapat banyak contoh manusia-manusia pilihan yang mempertahankan akidahnya walaupun harus disiksa, bahkan nyaris dibunuh. Bagi mereka ini tidak masalah, asal meninggal dalam keadaan beriman, dan iman itu mengesahkan Allah. Tauhidnya itu tauhid yang tidak mensyirikatkan Allah. Sebagaimana kisah Bilal bin Rabah, seorang budak, atau juga kisah Ammar bin Yasir yang bapak ibunya dibunuh di hadapannya. Nah, untuk dua hal ini, yaitu Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, dan yang ketiga yaitu Mus'ab bin Umair, ya, yang kokoh dengan pendirian keimanannya ini. Nah, dia tidak mau diganggu keimanannya dengan syirik kepada manusia, kepada siapapun, sehingga dia harus menerima risiko dari keimanan itu. Nah, 3 tokoh ini agar Anda cari bagaimana kisahnya. Pertama, Bilal bin Rabah, yang kedua Ammar bin Yasir, yang ketiga Mus'ab bin Umair. Ini tentang akidah. Yang kedua, isi pokok kandungan Al-Quran itu tentang ibadah. Ya, bahkan kita dihadirkan ke dunia ini tujuannya untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Ibadah itu aspeknya luas. Seluruh aktivitas yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Sehingga perlu kita memahami, ya, kenapa kita beribadah. Nah, kenapa kita beribadah? Ini di kesempatan lain kita akan membahas. Yang kedua, untuk apa kita beribadah? Nah, apakah ibadah itu untuk kita atau untuk Allah? Nih. Kemudian, apa saja ibadah yang diterima? Jadi tidak semua ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah SWT. Ya, ada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akhirnya kosong, mengurangi pahala, bahkan tidak berpahala sama sekali. Dan ibadah yang berguguran, artinya belum lagi pahala itu diberikan oleh Allah SWT di akhirat, tapi sudah gugur di dunia ini karena beberapa sebab. Nah, ini hal yang kedua tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Begitu juga halnya, ibadah itu harus
niatnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, ibadah itu harus manhajnya, sistemnya itu ittiba'ur rasul, mengikuti contoh teladan Rasulullah. Dan yang ketiga, ghayah, tujuan ibadah itu adalah mardotilah, mencari ridho Allah. Ini aspek kedua yang dibicarakan oleh Al-Quran. Aspek yang ketiga berkaitan dengan syariah, hukum. Jadi seluruh berkaitan tentang hukum itu disebut dengan syariah. Berasal dari kata syir'ah atau syariah yang berarti jalan yang jelas. Dalam arti luas berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma agama agar ditaati, baik secara individu maupun kolektif. Nah, menurut penelitian yaitu Syekh Abdul Wahab Halaf, ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hukum dan muamalah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Itu ada jumlahnya 70 ayat. Dan ada lagi hukum perkawinan. Nah, banyak ayat ini dinyatakan. Kedua, masalah perdata seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan sebagainya. Yang ketiga, hukum waris disebutkan dalam Al-Quran antara lain dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai 7 dan sebagainya. Yang keempat, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pidana. Ini juga jumlahnya banyak ayat-ayat yang menyebutkannya. Yang kelima, masalah yang berkaitan dengan gugatan seperti putusan hakim, sanksi, sumpah dan sebagainya. Kurang lebih ada 13 ayat. Anda sekalian, di mana saja berada. Nah, yang keempat, Islam itu dalam Al-Quran membicarakan tentang akhlak. Akhlak itu ada orang menyamakan dengan etika, moral, adab, kemudian adat. Nah, padahal sebenarnya berbeda. Jadi kesempatan lain kita bahas tentang apa beda akhlak dengan moral dan etika. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sebuah kondisi mental yang tertanam kuat dalam jiwa, yang dirinya lalu muncul perbuatan perilaku dengan mudah, tanpa pemikiran dan pertimbangan. Jadi sudah terbiasa untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Nah, akhlak yang baik disebut dengan akhlakul mahmudah, seperti penolong, taubat, amanah, jujur, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, akhlak yang buruk, yaitu akhlakul mazmumah, seperti mencuri, berbohong, mabukkan, tidak disiplin, dan sebagainya. Ini akhlak juga, tapi akhlak yang buruk. Akhlak merupakan barometer bagi kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia, sampai Allah menyatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Atau ayat lain menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul itu ada contoh teladan yang dapat diikuti. Ini surat Al-Ahzab ayat 21. Anda sekalian, di mana saja berada, karena materi ini sampai butir ke-8, nah, maka butir ke-4 ini dahulu dalam tayangan ini dapat kita sampaikan. Yang penting bagaimana kalian memahami ini semuanya. Selain materi yang diterima dari Ustadz, juga bisa membaca buku-buku yang berkaitan tentang keislaman, termasuk juga
pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan juga dukung channel ini, channel pendidikan dan dakwah Mukhlis dan Dros. Like, share, and subscribe. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.